Hadits Sahih Al-Bukhari 44. Talha bin Ubaidullah berkata, telah datang kepada Rasulullah seorang dari penduduk Najd, dalam keadaan kepalanya penuh debu dengan suaranya yang keras terdengar, namun tidak dapat dimengerti apa maksud yang diucapkannya, hingga mendekat kepada Nabi, kemudian dia bertanya tentang Islam, maka Rasulullah menjawab, "Sholat 5 kali dalam sehari semalam." Kata orang itu, "Apakah ada lagi selainnya buatku?" Nabi menjawab, "Tidak ada kecuali yang tatawuf, sunat." Rasulullah berkata, "Dan puasa Ramadan." Orang itu bertanya lagi, "Apakah ada lagi selainnya buatku?" Rasulullah menjawab, "Tidak ada kecuali yang tatawuf, sunat." Lalu Rasulullah menyebut zakat. Kata orang itu, "Apakah ada lagi selainnya buatku?" Rasulullah menjawab, "Tidak ada kecuali yang tatawuf, sunat." Talha bin Ubaidullah berkata, lalu orang itu pergi sambil berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menambah atau menguranginya." Maka Rasulullah bersabda, "Dia akan beruntung jika jujur menepatinya." Hadits Sahih Al-Bukhari 45, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda, "Barang siapa mengiringi jenazah muslim, karena iman dan mengharapkan balasan, dan dia selalu bersama jenazah tersebut sampai disolatkan dan selesai dari penguburannya, maka dia pulang dengan membawa 2 kirot, setiap kirot setara dengan gunung Uhud, dan barang siapa menyolatkannya, dan pulang sebelum dikuburkan, maka dia pulang membawa 1 kirot." Hadits Sahih Al-Bukhari 46, dari Abdullah bahwa Nabi bersabda, "Mencerca orang muslim adalah fasik, dan memeranginya adalah kufur." Hadits Sahih Al-Bukhari 47, dari Ubadah bin As-Samit, Rasulullah keluar untuk menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Lalu ada 2 orang muslimin saling berdebat, maka Nabi bersabda, "Aku datang untuk menjelaskan Lailatul Qadar kepada kalian." Namun Fulan dan Fulan saling berdebat, sehingga akhirnya diangkat Lailatul Qadar, dan semoga menjadi lebih baik buat kalian. Maka itu intailah Lailatul Qadar itu pada hari yang ke-7, 6 dan 5. Hadits Sahih Al-Bukhari 48, dari Abu Hurairah, Nabi pada suatu hari muncul kepada para sahabat, lalu datang malaikat Jibril yang kemudian bertanya, "Apakah iman itu?" Nabi menjawab, "Iman adalah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan kamu beriman kepada hari berbangkit." Jibril berkata, "Apakah Islam itu?" Jawab Nabi, "Islam adalah kamu menyembah Allah, dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Kamu dirikan sholat, kamu tunaikan zakat yang diwajibkan, dan berpuasa di bulan Ramadan." Jibril berkata, "Apakah ihsan itu?" Nabi menjawab, "Kamu menyembah Allah seolah-olah melihatnya, dan bila kamu tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu." Jibril berkata lagi, "Kapan terjadinya hari kiamat?" Nabi menjawab, "Yang ditanya tentang itu, tidak lebih tahu dari yang bertanya. Tapi aku akan terangkan tanda-tandanya, yaitu, jika seorang budak telah melahirkan tuannya, jika para penggembala unta yang berkulit hitam berlomba-lomba membangun gedung-gedung selama 5 masa, yang tidak diketahui lamanya, kecuali oleh Allah." Kemudian Nabi membaca, "Sesungguhnya, hanya pada Allah pengetahuan tentang hari kiamat." Quran Surat Luqman ayat 34. Setelah itu Jibril pergi, kemudian Nabi berkata, "Hadapkan dia ke sini." Tetapi para sahabat tidak melihat sesuatu pun, maka Nabi bersabda, "Dia adalah malaikat Jibril, datang kepada manusia untuk mengajarkan agama mereka." Abu Abdullah berkata, semua hal yang diterangkan beliau, dijadikan sebagai iman.